Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ilham dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H0712117071. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah struktur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan memproses data keuangan. Sistem ini membantu bisnis dalam mengambil informasi yang berguna dari data yang dikumpulkan dan menyajikannya dalam bentuk laporan kepada pengguna seperti manajer, analisis bisnis, akuntan, auditor, pemegang saham, investor, dan otoritas pajak. Ini adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan database lengkap dari semua catatan keuangan bisnis dan membantu dalam melacak semua aktivitas. Sistem informasi akuntansi terutama melayani tujuan mengumpulkan secara efisien setiap data yang terkait dengan operasi keuangan organisasi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, sistem informasi pembiayaan. Sistem informasi pembiayaan atau debitur individual adalah report yang dihasilkan oleh SID yang dapat dicetak. Report ini berisi tentang data-data mengenai debitur dan juga mengenai beragam fasilitas kredit perbankan atau lembaga pembiayaan yang digunakan seperti fasilitas kartu kredit, fasilitas kredit tanpa agunan, fasilitas KPR, dan beragam kredit lainnya. IDI akan memuat data mengenai riwayat kredit debitur dengan lengkap, di mana data yang tersaji meliputi riwayat kualitas pembayaran kredit selama kurun waktu 24 bulan terakhir. Ini berisi tentang riwayat seluruh penyediaan dana atau pembiayaan dengan segala kondisi, baik itu lancar atau bermasalah, yang nilainya mulai dari Rp1. Hal ini akan disajikan lengkap meliputi identitas debitur, fasilitas kredit atau dana yang diterima, agunan, penjamin, dan juga kolektibilitas. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Model kerja sistem informasi produksi termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen. Secara keseluruhan, sistem informasi produksi lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input bahan mentah hingga output barang jadi dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Aspek-aspek sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah pendukung kegiatan operasional yang tergantung kepada beberapa aspek. Sistem informasi produksi meliputi yang pertama organisasi, yang kedua teknologi, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat penjualan produk pesanan pasar. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia.
Sumber daya manusia adalah sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antar bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi sistem informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan ke bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP. Secara keseluruhan, sistem ERP bertujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam suatu sistem basis data yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi finansial dari modul MSDM melalui satu basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturannya. Dalam sistem informasi, sumber daya manusia mempunyai dua tujuan utama dalam organisasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi yang di mana data karyawan dan data aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan ke dalam sistem dan pengurangan yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.